Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang mulia, kita akan lanjut coba membahas buku Obat Malas Dosis Tinggi. Sekarang kita masuk ke bab 4. Tidak pernah menyerah. Jadi kemarin kita membahas bab 3 akibat malas, di mana penulis di sini memberikan perumpamaan sebagaimana dua ekor kuda. Yang satu kudanya giat, rajin membawa beban, yang satunya malas-malasan. Sehingga di tempat tujuan, pemilik kuda memberi makan yang rajin dan menyembelih yang malas. Ini perumpamaan bagi manusia-manusia yang malas, tidak ada gunanya, maka tidak diharapkan kehidupannya. Jadi mending mati saja orang malas itu. Sekarang bahas bab 4, tidak pernah menyerah. Di sini penulis mengambil contoh tentang sekawanan semut. Coba teman-teman perhatikan semut. Semut ketika berjalan itu rapi sekali, tertata rapi sekali. Lah, ketika sekawanan semut itu di stop jalanannya, apakah semut itu akan berhenti? Tidak. Ia terus cari cara dan tidak berhenti sampai rintangan itu ia lalui. Ya dengan cara belok atau coba kita hadangi pakai tangan, pakai jari. Kadang semut itu naik ke jari kita hanya untuk melewati rintangan, bukan malah menyerah. Ini ibarat perumpamaan tidak pernah menyerah sebagaimana tidak pernah menyerahnya sekawanan semut. Coba kita perhatikan kegigihan semut dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misalkan teman-teman sulit menghafal surat, jangan langsung duh aku nggak bisa. Jangan langsung mengatakan duh aku nggak bisa. Tapi katakanlah aku belum mencoba, aku akan mencoba dulu. Ketika aku mencoba pasti aku bisa, maka yakinkan, tanamkan dalam diri pasti bisa. Kok nggak bisa? Karena belum bisa, bukan nggak bisa lalu menyerah. Karena ketika kita sudah menanamkan dalam diri ini nggak bisa, maka otak kita sudah tersistem, oh pasti nggak bisa. Tapi ketika kita menanamkan kepada diri kita ini, aku belum bisa, otak ini memproses bahwa harus terus berusaha hingga menjadi bisa. Karena sistemnya disetting belum bisa, bukan tidak bisa. Lalu ketika teman-teman menemui kesulitan dalam menghafal pelajaran sekolah, maka jangan langsung berkata saya tidak bisa, jangan. Tapi apa yang harus dilakukan? Maka coba berpikir apa yang harus aku lakukan ya supaya aku bisa menghafal atau menguasai pelajaran tersebut. Cari cara sebagaimana semut ketika dicegat perjalanannya, ia tidak berhenti. Mungkin dia mengitari, mungkin dia menyeberangi dan segala macam. Cari cara, berpikir, tidak pernah menyerah. Ini ada kisah anaknya si penulis, namanya Hani, umur 9 tahun. Perempuan 9 tahun ikut lomba berceramah. Ceramahnya luar biasa, durasinya panjang dan tidak gelap-gapan. Ketika ditanya kepada Hani, kenapa engkau bisa berceramah begitu fasih dan lancar? Ketika dicek ceramahnya itu materinya 6 halaman. Apakah engkau menghafal 6 halaman ini? Tanya kepada Hani. Hani menjawab, iya. Bagaimana caramu menghafal? Setiap hari saya menghafal minimal setengah halaman. Jadi Hani ini untuk mencapai 6 halaman itu, dia setiap hari mengulang-ulang menghafal, paling tidak dalam satu hari dia hafal setengah halaman. Caranya menghafal setengah halaman dia lakukan dengan cara mengulang-ulang.
Jadi rahasianya agar hafalan kuat itu dengan melakukan metode mengulang-ulang. Di sini penulis juga memberikan contoh kepada kita bahwa orang bosan itu, kebosanan membuat energimu kering. Jika bosan kumat, seperti HP yang lobet, nggak ada daya sama sekali sehingga tak bisa memberi manfaat sedikit pun. Yang kedua, kebosanan adalah penyebab utama kriminalitas. Ketika kita sudah bosan, maka iseng-iseng buka situs porno. Ketika kita sudah buka situs porno, akhirnya ada ide untuk berzina atau bahkan memperkosa. Ini kan sudah berbahaya. Yang ketiga, kebosanan membuat otak tumpul. Nah ini, bosan akhirnya nggak mikir, otak nggak digunakan sehingga otak tumpul. Hafalan lemah. Yang keempat, kebosanan menghentikan kegiatan belajar. Jadi enggan untuk belajar, nggak mau belajar. Maunya cuma leyeh-leyeh, tidur-tidur terus. Kebosanan adalah penyakit dan seperti semua penyakit itu sangat buruk. Tidak ada penyakit itu enak. Di sini penulis memberikan solusi cara mengatasi kebosanan. Yang pertama, cintailah ilmu. Terus paksa agar kita bisa mencintai ilmu. Karena kalau kita sudah cinta ilmu, maka rasa bosan itu hilang. Karena ilmu itu tidak terbatas, sehingga kita dituntut untuk terus belajar, sehingga rasa bosan itu hilang. Yang kedua, rutinlah menghibur diri, terus menghibur diri, cari hiburan, di mana hiburan ini yang positif. Yang ketiga, aktif menjadi remaja masjid. Tentu kaum muslim ya harus aktif dalam remaja masjid, paling tidak sehari kan sholat 5 waktu. Kalau kita sudah sholat 5 waktu, paling tidak dalam sehari 5 waktu kita diisi dengan kebaikan. Yang keempat, ikut pengajian. Lalu ditambah pekerjaan sambilan. Yang keenam adalah cari kawan baru, komunitas baru, di mana kawan-kawan ini adalah kawan yang baik. Ketika kita berkawan dengan kawan-kawan yang baik, maka pikiran-pikiran yang muncul adalah pikiran yang baik dan aktivitas-aktivitas yang muncul adalah aktivitas yang baik, sehingga tidak ada rasa bosan dalam beraktivitas. Inilah bab 4 tentang tak pernah menyerah. Insya Allah kita lanjut lagi ke bab 5 tentang senantiasa berpikir. Mudah-mudahan kita panjang umur. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.